Bisa nggak Pak Bong, kira-kira kita memasarkan sebuah produk, tapi kita nggak pakai iklan sama sekali? Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Selamat datang di kelas yang ke-6, artinya 4 kelas lagi sampai semester 1 dari kelas founder selesai. Jadi kalau teman-teman ingin lulus semester 1 dari kelas founder, dan nanti kita akan buka semester yang kedua, wajib nonton dari kelas yang pertama sampai nanti kelas yang ke-10. Dan kali ini topik yang saya akan bahas sangat menarik, yaitu pemasaran tanpa iklan dengan channel marketing. Bisa nggak Pak Bong, kira-kira kita memasarkan sebuah produk, tapi kita nggak pakai iklan sama sekali? Jawabannya adalah sangat-sangat mungkin. Kenapa harus nggak pakai iklan? Coba, sekarang saya ingin ajak kita semua berpikir, apa sih yang kita lakukan ketika misalkan kita nonton YouTube, tiba-tiba ada ads yang muncul. Ya, ads-nya biasanya bisa kita close dalam waktu 5 second. 5, 4, 3. Waktu dia ada detiknya 5 second, jari kita pun udah siap-siap tuh. Begitu dia satu, langsung kita close. Gitu ya. Artinya, kita semua benci advertising. Kita semua nggak suka iklan. Kalau zaman sebelum ada YouTube, kita nonton TV dengan antena yang free antena ya. Ketika ada iklan, kita akan next. Ada iklan, kita ada next. Kalaupun kadang-kadang kita lihat iklannya, mungkin kita sambil makan, sambil baca buku, atau sambil ngerjain yang lain. Nah, jadi sekali lagi, challenge-nya di sini adalah di kelas kali ini yang ke-6, bagaimana kita melakukan pemasaran tanpa iklan. Tetapi, ada cara, ada strateginya. Caranya adalah kita harus bisa mengubah konsep kita dari converting ya, menjadi channeling. Converting ini apa? Converting ini adalah mencoba untuk mengconvert dengan memberikan hard selling, hard information. Beli sekarang juga, telepon sekarang juga, ini adalah converting. Orang berusaha memasang sebuah iklan agar bisa mengconvert audiensnya atau viewersnya untuk dikonvert menjadi buyers, menjadi customer. Dan beberapa orang atau beberapa produk boleh saja menggunakan konsep converting. Syaratnya apa kira-kira produk-produk yang boleh menggunakan konsep converting? Yang pertama, produk yang memang common, ya, produk yang memang orang sudah kenal, orang sudah tahu harganya, produk yang merupakan komoditi, misalkan contoh kopi, yaitu komoditi. Semua orang juga tahu. Jadi kalau misalkan kita, ayo beli sekarang kopi saya, nggak ada masalah. Ya, bukan sesuatu yang baru, kita nggak perlu edukasi. Tetapi ketika produk kita merupakan produk-produk yang specialty product, or service, or brand, maka kita perlu menggunakan cara yang lain dan anyway lebih murah juga. Kenapa? Karena namanya converting, kita butuh ads, kita butuh endorse orang, dan ada biayanya. Ya, tergantung kita mau pakai influencer yang memang micro influencer atau macro influencer. Jadi ada biayanya. Pasang Google Ads juga ada biaya, pasang Facebook Ads juga ada biaya. Nah, dengan channel marketing kita akan jauh lebih hemat dan jauh lebih challenging memang, tetapi ketika kita sudah menemukan celahnya dan caranya, dan saya akan bagikan caranya, teman-teman akan merasa bahwa channel marketing ini jauh lebih menarik. Nah, bagaimana kita membangun channel marketing? Ya, saya jelasin dulu nih, channel marketing itu apa. Channel marketing itu adalah bagaimana kita membangun sebuah komunitas, ya, membangun sebuah calon leads itu lewat sebuah channel, lewat sebuah program, lewat sebuah IP. Ya, ini seperti lanjutin dari sesi saya sebelumnya di kelas yang ke-5 ketika saya bahas tentang creating our own IP. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah channel, ya, hal pertama adalah harus pilih kira-kira interest apa yang ingin kita bahas. Yang sesuai dengan produk kita tentunya. Ya, kalau misalkan teman-teman jualannya sepeda atau jualan gear sepeda. Nah, kita harus bikin channel tentang sepeda. Kita harus bisa menggait orang-orang yang nonton channel kita yang punya interest yang sama tentang sepeda. Kalau misalkan kita adalah seorang property agent, kita jualan properti misalkan, kita perlu bikin sebuah channel tentang properti yang bisa mengambil audiens orang-orang yang punya interest di properti. Apa aja? Misalkan contoh interior designer, Feng Shui misalkan, atau misalkan bagaimana punya challenge tanah kecil, tapi kita bisa bangun properti yang atau rumah yang bagus dengan tanah yang kecil.
konsep minimalism, atau misalkan interestnya misalkan di F&B, atau di kuliner, atau di travel. Nah, intinya adalah kita mulai dari interest apa yang ingin kita pilih dan konsisten. Jangan jadi channel yang gado-gado. Apa itu channel yang gado-gado? Channel yang kita ngelihat kira-kira yang clickbait apa nih, Pak Bong? Yang clickbait itu adalah misalkan hal-hal yang memang TikTok kita bikin komen kita bikin berita atau channel atau news atau konten tentang TikTok gitu. Nah, tergantung ya, kalau misalkan kita punya produk yang komoditi, produk yang everyday essential product, ya, baju, kaos, nah kita bisa punya random topics, kita punya random interest, nggak masalah. Tetapi ketika kita punya produk yang spesifik, specialty product or brand or services, kita harus bisa punya interest yang spesifik juga. Ya, kenapa? Karena jujur ya, kalau saya pilih atau saya subscribe YouTube channel, saya akan cari yang spesifik, bukan yang gado-gado. Ya, saya nggak tahu kalau teman-teman, tergantung dari produk yang kita tawarkan. Yang kedua adalah community. Ya, community. Jadi ketika kita create channel, teman-teman harus build community. Bagaimana kita build community? Kita create identity. Kita create identity. Contoh, saya lagi membangun sebuah channel. Ya, jadi apa yang saya ngomongin saya bikin ya. Kita kerjasama antara Finfok dengan Purwadika Startup School, ya, Purwadika Coding School. Jadi kita join kolaborasi, kita bikin yang namanya sebuah podcast channel. Namanya adalah Growth Digger. Ya, Growth Digger. Growth Digger ini adalah plesetan dari Gold Digger ya, kalau teman-teman tahu Gold Digger. Nah, jadi Growth Digger ini adalah sebuah podcast sehingga untuk bisa build up community, saya harus create identity. Dan identity yang saya create untuk para listener nanti ketika program ini sudah ada, saya kasih nama mereka adalah, identity mereka adalah growth seeker. Ya, jadi misalkan saya mulai podcastnya, halo semuanya para growth seeker, orang-orang yang mencari growth gitu ya. Nah, jadi orang ketika sudah punya identity, mereka merasa bahwa mereka adalah our kind. Mereka adalah merasa, oke, saya adalah satu frekuensi dengan kita. Kita semua pendengar di Growth Digger adalah satu frekuensi, satu community. Nah, dari sini, channel marketing kita juga perlu coba convert ke offline events. Jadi, bukan hanya sekedar online, tetapi juga kadang-kadang kita perlu bikin kopdar atau kopi darat, kemudian bikin small gathering, ketemu, meet and greet, gitu ya. Supaya apa? Supaya terbentuk komunitas. Sehingga channel marketing kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah, ya, ideas. Nah, jadi platform kita, channel kita harus bisa menjadi sebuah platform untuk orang bisa spread the ideas. Misalkan contoh platform kita ini kita buat konsepnya talk show. Channel kita ini adalah channel talk show. Jadi misalkan channel talk show tentang minimalism. Kita bisa invite orang-orang yang memang tertarik punya interest dengan minimalism, yang mereka bisa sharing idea mereka lewat channel kita. Nah, kenapa kok kita perlu menjadi sebuah platform untuk idea orang-orang bisa spread their ideas lewat channel kita? Tujuannya apa? Supaya kita bisa ajak followers mereka, orang-orang yang mungkin follow mereka, guest speaker kita, bisa pindah atau bisa subscribe channel kita. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, mungkin terbatas ya. Ya, konten kita terbatas. Saya bisa ngajar sampai berapa banyak konten. Saya perlu baca buku dulu, baru saya bisa ngajar. Maka dari itu di kelas founder juga kan kita invite beberapa pengajar lain, seperti Dani Sutradewa, Uma Hapsari, Benny Bonardi. Jadi di 10 kelas ini, saya ngajar 7 kelas, 3 kelas itu diajarkan oleh pengajar lain. Nah, saya kasih kesempatan mereka untuk mereka sharing their ideas. Jika teman-teman berkomitmen untuk mau mencoba apa yang namanya channel marketing, teman-teman bisa harus mempraktekkan 3 hal ini dan kira-kira platform apa yang bisa kita pilih untuk build up our own channel. Ya, di sini ya teman-teman tahu ya. Mungkin teman-teman belum pernah familiar dengan namanya multi-channel network. Ya, kita tahu bahwa setiap platform, setiap social media itu pasti punya yang namanya algoritma yang berubah-berubah. Ya, algoritma yang berubah-berubah setiap minggu, setiap bulan berubah-berubah. Jadi saran saya kita tidak bergantung pada satu platform saja, tetapi kita boleh punya yang namanya multi-channel network. Ya, yang simple misalkan Instagram, ya kemudian misalkan YouTube. Sekarang ada lagi yang namanya podcast. Kemudian ada lagi yang namanya TikTok. Nah, ini dia. Nah, setiap platform itu pasti punya challenge yang berbeda-beda, ya, dan punya tujuan yang berbeda-beda. Misalkan contoh
Tadi saya bahas, saya membangun sebuah podcast, misalkan Growth Digger, atau teman-teman bikin sebuah podcast tentang magic. Ya, misalkan teman-teman buat konsep sebuah channel tentang magic, dan kebetulan kalian jualan produk-produk magic atau training atau course tentang magic. Jadi itu produk atau service-nya, dan kalian buat channelnya. Nah, channelnya ini misalkan yang pertama adalah Instagram. Kita lihat nih, habit orang tuh apa sih di Instagram? Orang ingin daily updates. Ya, kalau di Instagram, misalkan seperti Instagram Story, ya. Kemudian sekarang lagi terkenal namanya Instagram Carousel, di mana kita bisa bikin microblog. Teman-teman bisa bikin microblog tentang magic, dan ketika microblog ini cukup bagus, banyak yang share, banyak yang save, banyak yang komen, feed kalian di Instagram bisa masuk ke explore, dan ketika masuk ke explore, boom, ya bisa viral, dan otomatis kita bisa gaining more followers. Ya. Kemudian YouTube. YouTube ini bedanya apa sama Instagram? YouTube ini adalah search engine. Search engine. Jadi dia punya korelasi dengan YouTube ya. Sama satu company dengan Google maksudnya ya. Jadi satu company dengan Google. Google adalah search engine. Jadi karena satu company, YouTube pun juga adalah search engine. Nah, karena YouTube adalah search engine, jadi beda cara main dengan Instagram. Jadi kalau misalkan Instagram orang tidak search terus keluar. Ya kalau di YouTube judul itu sangat penting karena nanti kan orang search misalkan cara atau membongkar sulapnya David Copperfield, membongkar sulapnya misalkan Master Deddy Corbuzier misalkan. Nah, orang-orang itu akan ketemu channel kita ketika mereka searching, ya, ketika mereka search. Nah, jadi otomatis kalau kita buat di account YouTube, ya kita perlu approach yang berbeda, kita perlu agak bermain di clickbait. Walaupun mungkin ada yang nggak suka, tapi memang ya YouTube adalah search engine. Perlu ada clickbait yang kira-kira nyambung dengan interest. Kemudian podcast. Podcast ini agak lebih indie, podcast ini agak lebih spesifik, podcast ini adalah untuk orang-orang yang memang sudah lumayan tertarik. Jadi kalau saya boleh katakan banyak sosial media ya, Twitter, Instagram, Facebook, ada LinkedIn. Nah, podcast ini adalah konsepnya seperti LinkedIn. Jadi mungkin pendengarnya lebih sedikit, tetapi orang yang sudah masuk ke podcast adalah orang-orang yang betul-betul committed. Ya, jadi kalau teman-teman sudah build up channel, ya Instagram, YouTube, ketika teman-teman sudah punya satu identity dan orang-orang memang suka dengan konten kalian dan orang ini tersebut merupakan die-hard fans-nya dari konten channel kalian, maka kalian bisa arahkan ke podcast. Ya, podcast adalah orang-orang yang memang lebih die-hard ya, die-hard fans. Kemudian yang terakhir adalah TikTok. Ya, nah TikTok ini adalah new things, sesuatu yang baru banget. Dan bicara mengenai TikTok, TikTok ini adalah sebenarnya gabungan antara YouTube dengan Instagram. Bagaimana kita creating video tapi dengan simple editing. Dan menariknya lagi adalah TikTok ini kan dari China ya. Jadi banyak banget copyright music yang kayaknya nggak pakai copyright. Jadi kita bisa pilih musik apa aja. Ya, jadi simple editing, nggak apa-apa, agak jelek. Yang penting orang bisa, siapapun bisa jadi YouTuber kurang lebih di TikTok ini. Dan kenapa kok saya katakan teman-teman harus buat di TikTok? Ya walaupun mungkin audiensnya lebih muda ya, lebih teens. Karena TikTok ini saat ini lagi betul-betul kencang, dan ketika teman-teman punya konten yang sangat relatable dengan audiens yang ada di TikTok, itu dengan sangat cepat teman-teman akan naik dan viral. Ya, jadi kurang lebih ini adalah konsep multi-channel network yang teman-teman harus buat, sehingga daripada kita membangun sebuah advertising, kita iklan, dan kita menghabiskan biaya sampai ratusan juta rupiah, lebih baik kita buat channel kita sendiri, dan tanpa sadar, orang-orang yang menjadi audiens kita, orang-orang yang sudah menjadi community kita, sudah menjadi tribe-nya kita, mereka akan mencari tahu tentang produk-produk yang kita tawarkan. Terus bagaimana cara supaya mereka cari tahu? Misalkan kita pakai kaosnya, misalkan pada saat di interview, atau kita invite orang yang memang sudah pakai produk kita ngobrol sama dia, dan orang itu ceritakan experience-nya. Ya, kita tinggal taruh link aja. Nanti orang-orang yang lihat itu, orang penasaran itu dia pakai produk apa, dan orang akan search di link-nya. Ya, jadi kita lakukan ini dengan namanya storytelling marketing. Walaupun tetap kalian boleh saja tetap menggabungkan antara channel marketing dengan advertising. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kelas yang ke-7. Sukses untuk kita semua.